Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pada mata kuliah metode dakwah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan dakwah dan komunikasi paradigma kontemporer. Pada mata kuliah ini, khususnya pada pembahasan dakwah dan komunikasi paradigma kontemporer, kita akan lebih banyak membahas terkait bagaimana dakwah dan komunikasi pada era digital pada saat ini, pada era media informasi, sehingga pembahasan kita pada dakwah dan komunikasi paradigma kontemporer itu membahas terkait dengan bagaimana proses dakwah di media sosial maupun media massa. Dakwah secara umum merupakan suatu sumber etika dan moral. Dakwah mengajarkan kita bagaimana berperilaku yang baik. Dakwah merupakan aktivitas sosial, aktivitas bagaimana dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Kemudian dakwah juga sebagai fenomena sosial. Jadi dakwah bisa dipotret sebagai sebuah fenomena atau peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bisa diriset maupun bisa dikaji dengan pendekatan-pendekatan dakwah. Kemudian selanjutnya, karakteristik dakwah. Dakwah sangat banyak karakternya. Ada dalam bentuk tabligh, penyiaran, ada dalam bentuk khutbah atau public speaking, ada dalam bentuk tarbiyah, ta'lim, pengajaran, pendidikan, bisa dalam bentuk tazkir, tambih atau zikir, saling mengingatkan, bisa dalam bentuk tanzir, memberi ancaman-ancaman. Jadi karakter dakwah bisa secara persuasif, bisa secara koersif, bisa juga preventif. Nah, kemudian selanjutnya dakwah dan ruang lingkup komunikasi. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana dakwah itu dalam kajian komunikasi. Komunikasi berdasarkan tujuan, komunikasi agama, komunikasi perdagangan, komunikasi kesehatan, komunikasi politik, komunikasi kesenian, komunikasi pertanian. Komunikasi berdasarkan media, ada komunikasi bermedia dan komunikasi tatap muka, ada komunikasi berdasarkan sifat pesan, komunikasi massa, komunikasi persona, ada komunikasi berdasarkan pengiriman dan penerima, komunikasi berlangsung antara dua orang disebut dengan personal, komunikasi personal, komunikasi berlangsung antar kelompok, dalam kelompok, komunikasi berlangsung dalam massa, komunikasi organisasi atau komunikasi formal, komunikasi berdasarkan lokal atau kawasan. Ada namanya komunikasi internasional, ada namanya komunikasi regional, ada nasional, komunikasi pembangunan dan komunikasi pembaharuan. Dakwah mengkaji secara keseluruhan apa yang dikaji oleh komunikasi. Dakwah bisa masuk dalam komunikasi berdasarkan tujuan, komunikasi agama, dakwah bisa masuk dalam komunikasi perdagangan, dakwah bisa masuk dalam komunikasi kesehatan, dakwah bisa masuk dalam komunikasi politik, komunikasi kesenian, komunikasi pertanian. Karena tanpa dakwah maka tidak ada arah dari komunikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, misalnya dalam komunikasi perdagangan, bagaimana dalam berdagang ada nilai-nilai dakwah yang kemudian kita ada prinsip-prinsip dakwah yang kemudian kita kita lakukan. Kemudian dalam kesehatan, bagaimana prinsip-prinsip dakwah dalam komunikasi kesehatan. Kemudian
Komunikasi berdasarkan media. Dakwah ada yang dilakukan secara menggunakan media, ada juga yang dilakukan secara tatap muka. Berdasarkan pesan, dakwah bisa dilakukan melalui komunikasi massa, bisa juga melalui komunikasi personal. Dakwah bisa dilakukan secara langsung maupun dalam kelompok atau organisasi, malah dalam skala yang lebih luas, skala lebih makro lagi, yaitu negara. Komunikasi berdasarkan kawasan. Dakwah bisa masuk dalam komunikasi internasional. Bagaimana kita berdakwah melalui media-media sosial, maka secara internasional orang bisa memahami dakwah kita. Kemudian selanjutnya multi definisi, ya, 5 definisi. Definisi memusatkan perhatian pada penyampaian pengukuran, definisi berdasarkan kontrol sosial, definisi berdasarkan stimulus respon, definisi berdasarkan kesamaan makna, definisi berdasarkan integrator sosial. Komunikasi maupun dakwah itu didefinisikan berdasarkan dengan konteks yang ada. Misalnya, ya, definisi yang terkait dengan kesamaan makna, bahwa satu pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan yang memiliki makna yang sama sehingga pesan tersebut diterima dengan baik. Itu karena adanya definisi kesamaan makna, ya. Definisi berdasarkan integrator sosial, bahwa komunikasi antara satu orang dengan orang lain terjadi untuk melakukan sebuah integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat dan menghindari yang namanya konflik, sehingga muncullah definisi yang namanya integrasi sosial. Kemudian selanjutnya kita masuk pada selanjutnya dakwah dan teori komunikasi. Di sini ada beberapa teori-teori komunikasi yang bisa dijadikan sebagai teori dakwah. Yang pertama, teori jarum suntik. Dakwah difokuskan pada efek, misalnya masuk Islam, menunaikan ibadah, mengeluarkan zakat. Kegiatan dakwah yang dilakukan, efek daripada dakwah itu bisa jadi orang yang tadinya bukan Islam masuk Islam, orang yang tidak ibadahnya kurang menunaikan ibadahnya, orang yang tadinya tidak zakat mengeluarkan zakat. Karena dalam teori jarum suntik bahwa efek daripada komunikasi itu akan berdampak terhadap perilaku. Sama juga dengan efek daripada dakwah itu sendiri mengubah perilaku seseorang. Media massa perkasa semua pesan yang disalurkan oleh media massa dengan mudah mempengaruhi khalayak. Di sini kita lihat bahwa media, ketika kita berdakwah melalui media, maka media yang kita gunakan itu sangat berpengaruh, sangat perkasa, sangat berkuasa untuk mengubah perilaku khalayak. Kemudian komunikator dan mubalik akan selalu memandang bahwa pesan dakwah apapun yang disampaikan khalayak, apalagi melalui media massa, pasti menimbulkan efek positif. Kemudian efek sangat tergantung pada situasi dan kondisi khalayak. Di samping daya tarik isi, kredibilitas komunikator juga tergantung kondisi khalayak. Jadi efek itu bukan hanya dilihat dari kekuatan media saja atau pesannya yang menarik, tetapi juga dilihat dari khalayak itu sendiri, bagaimana kondisi psikologisnya, bagaimana kondisi budayanya, sehingga ketika kita melihat secara kondisi khalayak, kondisi komunikan maupun komunikatornya maupun pesannya maupun media yang kita gunakan, maka ketika itu pada kognitif tapi tidak pada sikap dan perilaku. Ini satu anggapan bahwa kekurangan media massa bisa hanya berdampak pada kognitif, pada pikiran saja, tidak berdampak pada perilaku. Kenapa? Karena
memang media-media ini memiliki kekurangan, diantaranya adalah kurangnya kontak sosialnya, ya, kontak personalnya, sehingga itu yang kemudian tidak memberikan satu pengaruh atau efek yang luar biasa. Ini pemahaman yang mungkin berbeda dengan teori jarum suntik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materinya teori halayak kepala batu. Ini membahas terkait bahwa bagaimanapun dakwah itu dilakukan, ketika halayak itu sendiri tidak mau beragama, tidak mau tidak menginginkan untuk mengikuti mubalik itu, maka dakwah itu tidak akan berhasil. Itu yang dimaksud dengan teori halayak kepala batu, bahwa bagaimana baiknya seorang komunikator, bagaimanapun bagusnya desain media itu, tetapi kalau halayaknya tidak menginginkan untuk mengubah dirinya, maka dakwah itu tidak akan pernah berhasil. Kemudian selanjutnya, pada perspektif model guna dan kepuasan, maka ada teori yang namanya De Fleur dan Rockets yang diprakarsai oleh De Fleur dan Rockets, menyatakan bahwa pertemuan halayak dengan media massa dapat dibagi 3 kategori. Pertama, teori perbedaan individu, kemudian teori kategori sosial, teori hubungan sosial, teori filter konseptual. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama adalah teori perbedaan individu, bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki biologis yang berbeda-beda, memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kemudian teori kategori sosial, ini dilihat juga bahwa setiap orang itu memiliki diferensiasi, memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Kemudian teori hubungan sosial, bahwa hubungan yang semakin baik akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi itu, tingkat efektivitas dakwah. Oleh karena itu, seorang mubalik, seorang dai harus memiliki hubungan emosional dengan halayaknya. Sebaiknya seorang mubalik ini memiliki interaksi aktivitas sosial bersama halayak, sehingga tingkat hubungan itu tinggi dan dampak daripada dakwah itu berpengaruh dengan baik, ya. Nah, dakwah juga harus melihat tuh perbedaan individu dan kategori sosialnya, sehingga dakwah bisa tersampaikan dengan baik, ya. Kemudian selanjutnya komunikasi nonverbal. Ini terkait dengan beberapa fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi, mengulang apa yang disampaikan. Substitusi, mengganti lambang verbal, misalnya menolak tanpa ucapan, hanya menggelengkan kepala. Kontradiksi, memberi makna lain. Aksentuasi, lebih menegaskan. Ini bisa dakwah juga tidak hanya dilakukan secara verbal dengan kata-kata, tetapi bisa dilakukan dengan keteladanan. Media dakwah dibagi oleh Arifin dalam 3 bentuk. Ada namanya spoken word atau media dengan cara bicara, ada printed writing, ada kategori visual yang ditulis, ada media gambar hidup kategori audio visual, ada media interaktif, internet, ya. Itu beragam media yang bisa digunakan dalam proses dakwah itu sendiri. Kemudian perkembangan media, ini kita tidak perlu terlalu jauh membahas itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan media yang bisa digunakan dalam dakwah. Pers,
surat kabar, film, radio, televisi, semua memiliki kelebihan-kelebihan. Pada kondisi saat ini, dalam berdakwah semua media bisa kita gunakan, bukan hanya satu. Lihat konteksnya, lihat situasinya. Cocoknya di daerah perkotaan kita menggunakan media internet. Pedesaan yang tidak ada akses internet kita gunakan media lisan, media personal, ya. Cukup dengan radio, cukup dengan TV, ya. Yang tidak ada TV-nya dengan ini bisa masuk surat kabar misalnya. Nah, kita lihat bagaimana kondisinya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kebijakan media massa dan tantangan dakwah. Media massa bukan robot yang pasif, melainkan lembaga sosial yang aktif melakukan penjaringan terhadap semua ide yang datang dari luar. Penyaringan yang dilakukan oleh media massa dikenal dengan fungsi penjaga gawang. Jadi pelaku-pelaku media harus menjadi gatekeeping, bagaimana menyaring informasi yang masuk dari luar sehingga yang menjadi tontonan bisa menjadi tuntunan. Penetapan media massa akan digunakan sebagai media dakwah tentu harus disesuaikan dengan kebijakan masing-masing media. Media massa menyediakan waktu khusus untuk menyalurkan dakwah, mimbar Islam, berita, opini dakwah, siaran langsung, khutbah, peringatan Isra Mi'raj. Nah, disinilah desain konten atau program media yang bernuansa Islami yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Setiap media massa memiliki visi, misi, dan tujuan. Media massa menganut pragmatisme, materialisme, dan kapitalisme yang seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, paling tidak di media massa harus memberikan satu program yang bisa mengedukasi anak-anak pada saat ini. Kemudian proses komunikasi primer dan sekunder, proses persuasif, proses interaksi. Proses komunikasi yang mengandung nilai dakwah itu adalah proses AIDA, attention, interactive, desire, decision, action. Bagaimana suatu informasi itu disampaikan dengan cara menarik, kemudian diperhatikan oleh orang lain, kemudian ada gairah untuk memahami apa yang disampaikan oleh mubalik atau dai sehingga dilakukan oleh halayak. Demikian apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.